Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di kelas bahasa Inggris. Kita masuk hari ke-15 dan materi kita hari ini adalah kita akan belajar ragam kalimat tanya. Nah, ini kalimat tanya yang telah kita pelajari. Do you like chicken? Sekarang kita lihat bentuk kalimat tanya lainnya, yakni kalimat tanya dengan kata tanya. Misalkan, mengapa kamu suka ayam? Mengapa di sini adalah kata tanya. So, why do you like chicken? Sekarang kita lihat detailnya. Ini adalah pola kalimat bertanya, di mana kata bantu diletakkan di awal kalimat. Sekarang kita lihat kata tanyanya. Ada what, when, why, who, whom, whose, which, where, and how. Kita lihat artinya. Dari artinya di sini, ada dua kata tanya yang mempunyai arti yang sama, yakni who dan whom. Anda mungkin akan bertanya apa perbedaannya. Sekarang kita lihat. Nah, who ini dipakai untuk menanyakan subjek, sedangkan whom dipakai untuk menanyakan objek. Saya kasih contoh kalimatnya. Ini ada kalimat Andi suka Tina. Andi likes Tina. Kalau kita golongkan ke dalam struktur kalimat, maka menjadi Andi menjadi subjek, likes-nya menjadi predikat, Tinanya menjadi objek. Nah, fokus kita sekarang adalah subjek dan objek. Saya kasih contoh pertanyaan. Siapa yang suka Tina? Jawabannya adalah Andi. So, berarti siapa di sini menanyakan subjek. So, kita gunakan who. Perhatikan contoh berikut. Siapa yang Andi suka? Jawabannya adalah Tina. So, siapa di sini menanyakan objek sehingga yang kita pakai whom. Sehingga menjadi who likes Tina, whom does Andi like. Pola kalimat tanyanya juga berbeda. Ini juga nanti akan kita bahas. Sekarang kita fokus ke who dan whom dulu. Nah, dalam penggunaan sehari-hari, kata whom ini jarang sekali digunakan. Mereka hanya menggunakan kata who, baik itu untuk pertanyaan yang menanyakan objek. So, whom di sini bisa diganti dengan who. Whom cenderung dipakai untuk komunikasi resmi, misalkan surat menyurat. Oke, sekarang kita lihat lagi. Ada juga yang namanya di sini whose. Bedanya dengan who adalah who artinya siapa dan whose siapa yang menyatakan milik. Misalkan kalimat pertama menjadi who is this? Punya siapa? So yang kita pakai whose. Contoh lain lagi, uang siapa atau uang punya siapa? So yang kita gunakan whose money. Contoh lagi, HP siapa itu? Kita pakai whose phone is that? Atau punya siapa itu? Di sini kita gunakan whose. Yaitu penggunaan kata whose. Sekarang kita lihat perbedaan antara which and where. Kalau where menanyakan tempat, sedangkan which ini menanyakan pilihan. Misalkan, di mana kamu tinggal? So yang kita pakai where. Where do you live? Yang mana yang kamu suka? Kita pakai which. Which pun dapat disandingkan dengan benda. Misalkan, buku yang mana? So Anda bisa gunakan which book. Do you like-nya tetap. Contoh lagi, HP mana yang kamu mau? Kita bisa gunakan which phone. Do you want? Perhatikan contoh berikut. Ini kalimat yang sama, HP mana yang kamu mau?
Nah, di sini Anda pun dapat menggunakan kata one sebagai pengganti benda menjadi which one do you want. Misalkan lagi Anda sedang memegang 2 buah buku, so Anda bisa mengatakan which book do you want? Atau alternatifnya Anda bisa menggunakan kata one menjadi which one do you want? Sekarang kita lihat struktur kalimat tanyanya. Kita lihat struktur tanya pada kalimat dasar. Ya, apakah kamu suka mancing? Saya ingin terjemahkan dalam kalimat positifnya dulu. You like fishing? Apakah like bisa dipindahkan ke awal kalimat? Ya, tidak bisa. Kita pakai kata bantu do. Sekarang kita lihat kalimat tanya dengan kata tanya. Ya, mengapa kamu suka mancing? Ya, why? Ya, pola kalimat bertanya tetap sama. Tidak berubah. Kata bantu tetap di awal kalimat. Baik dengan atau tanpa kata tanya. Cuma yang menjadi perbedaan, ketika Anda bertanya tanpa kata tanya, jawabannya bisa yes or no. Namun ketika sudah ada kata tanya, ya harus ada penjelasan. Anda tidak bisa menjawab dengan yes no lagi. Kita lihat contoh berikut. Masih kalimat dasar. Kita artikan positifnya dulu menjadi ya he is sad. Karena ini kalimat tanya, apakah is bisa dipindahkan ke awal kalimat? Ya. Ya, Anda bisa menjawab dengan yes atau no. Sekarang kalau saya mengatakan mengapa dia sedih? So, why? Ya, tetap pola kalimatnya sama. Is he sad? Ya, Anda harus memberi penjelasan. Sekarang kita lihat kalimat sedang. Apakah mereka sedang main bola? Kita bikin kalimat positifnya dulu. Ya, kita pakai are, playing. Karena ini kalimat tanya, so are-nya kita pindahkan ke awal kalimat. Kita bisa jawab yes or no. Mereka sedang bermain bola di mana? Nah, Anda perhatikan kata di mana ini adalah kata tanya. Dalam bahasa Indonesia, kata tanya bisa berada di awal kalimat, bisa juga berada di akhir kalimat. Nah, namun dalam bahasa Inggris, semua kata tanya harus berada di awal kalimat. So, ketika diterjemahkan, kita letakkan where duluan, selebihnya ya sama. Are they playing football? Sekarang kita lihat untuk kalimat sudahnya. Apa yang kamu telah lakukan? So, kita pakai what. Kita bikin kalimat positifnya dulu. You. Ya, you have done. Karena ini kalimat tanya, so, ya have berganti posisi. Pola kalimat sudah dan masih berlangsung. Berapa lama, how long. Ya, kita pakai been dulu, waiting. Karena ini kalimat tanya, ya, menjadi how long have you been waiting. Oke, saya kira sederhana. Kita langsung latihan. Ya, saya kasih kosakatanya. Ya, seperti biasa, waktu Anda 5 detik untuk mengklik pause. Setelah selesai mengerjakan latihannya, baru boleh mengklik play kembali. Kita lihat jawabannya sekarang. Ya, where tetap di awal kalimat. Ya, kita perlu kata bantu, yakni ya, karena setelah you dianggap tidak ada kata kerja, so yang kita pakai, ya are. Kalau kalimatnya dia di mana, ya where-nya tetap di awal. Ya, kita pakai is karena he. Kalau di mana saya, ya where am I. Kalimat yang kedua, kemana kamu pergi kemarin, ya where. Kita bikin kalimat positifnya dulu. Pergi menjadi when, karena kemarin. Ya, karena ini kalimat tanya, apakah when bisa dipindahkan? Ya, tidak bisa. So, kita pakai kata bantu.
Ya, bukan do lagi, tapi did, karena ini lampau. Namun, ya, kata kerja bentuk kedua when harus kembali ke kata kerja bentuk pertama, menjadi go. Kamu pergi dengan siapa? Ya, siapanya di awal kalimat sama did you go with. Kalimat yang ketiga, ya dia sedang lakukan, he is doing. Karena ini kalimat tanya, is-nya kita pindahkan ke awal kalimat. Apakah dia sedang tidur? Ya, ini tanpa kata tanya. Is-nya bisa kita pindahkan ke awal kalimat. Kalimat yang keempat, mengapa dia marah semalam? So why? Ya, kita bikin kalimat positifnya dulu, he. Ya, karena marah bukan kata kerja, kita pakai kata bantu, is atau was. Ya, semalam, so kita pakai was. Karena ini kalimat tanya, ya was-nya dipindahkan. Apakah kamu menyakiti dia? Ya, ini tanpa kata tanya. So, kita bikin positifnya. Hurt adalah kata kerja, sehingga tidak bisa dipindahkan ke awal kalimat. So, yang kita pakai, ya, did, bukan do. Karena semalam. Kalimat berikutnya, ya kita pakai why. Ya, ini kalimat sedang, kita bikin positifnya dulu. You are laughing. Sekarang kita, ya are-nya kita pindahkan ke depan. Apakah saya lucu? So, I am funny. Ya, am-nya kita pindahkan. Kalimat yang keenam, bagaimana ibu kamu atau apa kabar ibu kamu? So, kita pakai how. Your mother. Ya, kita butuh kata bantu. Yakni, ya ini karena she kita pakai is. Apakah beliau baik-baik saja? So, yang kita pakai, ini kalimat positifnya, so is-nya, ya kita pindahkan ke depan untuk membentuk kalimat tanya. Kalimat yang ketujuh, dia sedang menunggu siapa? Ya, kata tanya siapa kita letakkan di awal kalimat. Ya, ini kalimat positifnya. Kita rubah, ya is-nya ke depan. Kita bikin kalimat positifnya dulu. Is waiting for me. Kita rubah menjadi kalimat tanya. Ya, is he waiting for me? Kalimat yang ke-8, jam berapa kita pakai what time? Kamu pergi besok. So you, ya kita pakai will. Masih ingat? Untuk sesuatu yang hendak dilakukan atau akan terjadi, kita tetap gunakan will. Walaupun tanpa kata akan di sini. So, untuk membuatnya menjadi kalimat tanya, ya will-nya kita bisa pindahkan. Mobil siapa? Yang kita pakai, ya whose car. Kamu akan pakai, ya ini kalimat tanya, so will-nya kita pindahkan. Kalimat yang ke-9, sepatu mana? Kita pakai which atau where. Ya, kita pakai which. Shoes. Dia suka. She likes. Karena ini kalimat tanya, apakah likes bisa dipindahkan? Ya, tidak bisa, so kita butuh does. Karena subjeknya she. Namun, karena s telah ditambahkan pada do sehingga menjadi does, sehingga s pada like harus hilang, menjadi ya like. Sepatu mana? Ya tetap which shoes. Kamu suka? Ya di sini yang kita pakai ya do you like. Latihan yang terakhir, di mana dia tinggal? So kita pakai where. Ya he lives. Karena ini kalimat tanya, so ya kita butuh does. Tapi lives-nya kembali ke ya ke live. Berapa lama kamu sudah kenal dia? Berapa lamanya kita pakai how long.
Ya, kita bikin positifnya. You sudah have, kenal bentuk ketiga, ya. Karena ini kalimat tanya, so have-nya kita pindahkan. Berapa lama kalian sudah berteman? Ya, kita bikin positifnya. Namun di sini kita pakai been dulu, karena berteman bukan kata kerja. Ya, sama have kita pindahkan. Oke, itu penggunaan kata tanya dalam kalimat bertanya. Hari Senin nanti kita akan lihat ragam kalimat tanya lainnya. So, thank you for watching and see you on Monday. Bye.